Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara atau langkah-langkah bagi administrator untuk menyiapkan referensi lokal di aplikasi MPD SMA, sehingga nantinya referensi Dapodik maupun referensi lokal ini bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru atau siswa di dalam memanajemen penilaiannya masing-masing. Oke, langsung saja kita mulai. Login sebagai administrator pada semester yang kita inginkan, login. Nah, kemudian pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengambil data Dapodik, sudah membuatkan user, kemudian sudah melakukan perbaikan pada data dari sumber Dapodik. Nah, langkah berikutnya itu adalah membuat data referensi lokal. Nah, data referensi lokal ini terdiri atas beberapa macam. Yang pertama ada mapping butir sikap. Ini maksudnya itu adalah butir-butir sikap, baik sikap sosial maupun sikap spiritual yang nanti dinilai oleh Bapak Ibu guru di masing-masing kelas, di masing-masing mata pelajaran. Nah, jika ingin menambahkan, tinggal tambahkan butir sikap, ya misalnya berapa, ya tinggal tambahkan. Ya, jenisnya apakah sikap sosial, sikap spiritual, tinggal ditambahkan. Nomor KD-nya diisi dengan nomor KD yang sesuai. Ya, kalau butir sikap itu adalah 1 titik sekian untuk spiritual atau 2 titik sekian untuk sikap sosial. Nah, kemudian KD-nya bunyi butir sikapnya, kemudian ringkasan butir sikapnya yang kalau yang ini adalah maksimal 60 karakter sama dengan ringkasan KD. Nah, kalau misalnya ada beberapa item yang tidak dinilai oleh Bapak Ibu guru, nanti bisa di nonaktifkan atau tidak aktif ya. Nah, silakan di manage melalui menu ini. Nah, kemudian di sini ada menu guru non Dapodik. Maksudnya jika ada misalnya guru-guru yang belum terdata di Dapodik tetapi mengajar di sekolah Bapak Ibu dan belum mendapatkan izin untuk didaftarkan di Dapodik, maka Bapak Ibu bisa tambahkan melalui menu ini sehingga pembelajaran di sekolah Bapak Ibu, guru-guru yang memberikan penilaian di Bapak Ibu sekolahnya itu sesuai dengan kondisi real. Nah, guru non Dapodik itu bisa ditambahkan dan di sini tidak akan mempengaruhi data Dapodik yang sudah ada. Jadi data ini hanya berlaku lokal di MPD SMA ya. Nah, caranya guru non Dapodik ya, silakan ditambahkan ya. Nama gurunya siapa misalnya ya, misalnya ini ya, tanpa gelar ya. Kemudian gelar depannya misalnya, gelar belakangnya tidak ada misalnya, NIP-nya tidak ada misal ya, dikosongkan kalau tidak ada. NUPTK-nya berapa, kalau tidak ada bisa dikosongkan. Jenis PTK-nya misalnya guru mapel, tempat lahirnya ya kita isi, tanggal lahirnya silakan disesuaikan ya, misalnya ini ya. Saya coba sembarang dulu. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki, alamatnya ya. Kalau sudah proses oke. Nah, maka otomatis di sini akan didaftarkan dan guru ini nanti bisa digunakan ya untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau masih aktif tinggal diaktifasi guru lokal, berarti nanti akan diaktifkan untuk semester berikutnya atau tahun ajaran berikutnya. Dan guru ini juga bisa nanti mengajar dan menggantikan pembelajaran yang ada sekaligus sebagai wali nanti. Nah, ini cara menambahkan ya. Sekali lagi, kalau ingin menambahkan klik tambah ya, tambah guru lokal, jadi yang berlaku hanya di MPD, tidak mempengaruhi data Dapodik yang ada. Nah, kemudian di sini ada fitur juga ubah wali kelas. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya di sini wali kelasnya ada kesalahan atau kekeliruan, atau misalnya secara real wali kelasnya itu adalah guru yang belum terdaftar di Dapodik. Nah, tetapi di Dapodik diisi dengan guru yang sudah ada agar bisa masuk dan sinkron. Tetapi realnya misalnya guru non Dapodik, maka di sini tinggal diubah. Misalnya ini
diubah. Maka guru yang tadi termasuk yang kita sudah buat itu bisa menggantikan sebagai wali kelas. Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Oke, nah ini untuk mengganti wali kelas yang ada datanya di Dapodik yang tidak sesuai dengan kondisi real, bisa diedit di sini. Sekali lagi, data ini tidak akan mempengaruhi data Dapodik karena ini hanya berlaku lokal di aplikasi MPD. Selanjutnya ada mapel lokal. Mapel lokal ini misalnya kalau sekolah Bapak Ibu ingin menambahkan pembelajaran atau mata pelajaran khusus yang belum ada di Dapodik atau tidak terakomodir di Dapodik, nanti bisa ditambahkan di sini. Misalnya ada beberapa mata pelajaran yang belum ada di referensi mata pelajaran Dapodik, nanti bisa diisi di sini. Misalnya sebagai contoh, misalnya ya ini saya dummy saja. Nah, kode mapel ini adalah menggunakan angka minimal 5 karakter, maksimal 5 karakter. Ya, misalnya kita sembarang saja, tetapi ini tidak boleh sama dengan referensi Dapodik. Ya, misalnya ini mata pelajarannya, misalnya namanya apa, ya, kemudian nama ringkasnya. Ini sebagai contoh saja ya, tapi kalau ini sudah datanya sudah ada di Dapodik, tidak bisa ditambahkan lagi. Nah, kalau sudah proses, nah ini adalah mata pelajaran yang berlaku lokal, tidak mempengaruhi data Dapodik. Nah, selanjutnya ada referensi ubah data mengajar ya, sama halnya seperti wali kelas ya. Misalnya, nah kalau ada mata pelajaran seperti tadi, ada mata pelajaran tambahan yang kita ingin buat, misalnya tadi, nah ini pendidikan lingkungan hidup, ini belum ada pembelajarannya. Nah, kalau ini diajarkan di sekolah Bapak Ibu, belum didaftarkan di Dapodik, maka di sini tinggal tambah pembelajaran. Ini untuk kelas berapa, misalnya 10 bahasa ya. Nah, guru yang mengajar siapa, tinggal diisi, proses, maka akan terdaftar ya mata pelajaran pembelajaran, dan bisa diproses penilaiannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, demikian untuk menambahkan data pembelajaran. Atau misalnya ingin mengubah data pembelajaran yang sudah ada, sebagai contoh misalnya ya pendidikan agama lain ya. Nah, di sini belum ada ya, bisa ditambahkan pembelajarannya kalau misalnya di Dapodik belum ada ya. Atau misalnya sebagai contoh misalnya bahasa. Nah, ini misalnya di Dapodik didaftarkan dengan guru ini, tetapi realnya misalnya diajar oleh guru yang tidak terdaftar di Dapodik yang kita baru buat ya, misalnya seperti itu. Kita bisa ganti langsung di ubah data mengajar ini, simpan. Maka otomatis nanti yang memberikan penilaian adalah guru yang mengajar ini. Sekali lagi, ini tidak mempengaruhi data Dapodik. Selanjutnya, data yang harus dipersiapkan oleh admin setelah mengubah referensi ini itu adalah mapping mapel raport. Mapping mapel raport ini ditujukan untuk memetakan mata pelajaran pada MPD, sehingga pada raport nantinya mata pelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran itu urutannya tidak bolak-balik, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, adapun langkah untuk mapping mata pelajaran raport di sini, silakan diklik mapping mapel raport, kemudian pilih jurusannya. Nah, selanjutnya di sini ada nama mapel. Ini adalah nama mapel yang dibuat sesuai dengan Dapodik. Selanjutnya nama lokal, ini adalah nama yang nanti tampil di raport. Ini kelompok mapel tersebut, sedangkan ini adalah nomor urut mapel tersebut di raport. Ya, kita langsung saja ya. Agama itu kelompok A nomor 1, kemudian PPKN adalah kelompok A nomor 2, kemudian bahasa Indonesia itu adalah kelompok A nomor 3 ya. Nanti silahkan disesuaikan dengan struktur pada kurikulum, sehingga nanti raportnya tepat sesuai dengan urutan yang berlaku. Nah, kemudian bahasa Inggris ini kelompok A, kemudian muatan lokal bahasa daerah kelompok B, matematika kelompok A, matematika peminatan kelompok C, biologi kelompok C, kemudian fisika kelompok C,
kimia kelompok C, sejarah kelompok A, Renjas kelompok B, BK tidak perlu karena tidak tampil di raport, kewirausahaan itu masuk kelompok B, informatika itu masuk kelompok C, sedangkan seni budaya masuk kelompok B. Nah, sekarang nomor urut di raport. Selanjutnya sejarah Indonesia itu masuk di nomor, ya, setelah bahasa Indonesia berarti matematika, nanti ini masuk nomor 4. Tetapi tampilan di raport adalah matematika, tidak ada kata umum dan peminatan, silakan disesuaikan. Kemudian nomor 5-nya, nomor 5 sejarah, ya. Nomor 6 bahasa Inggris. Selanjutnya di seni budaya 7, setelah seni budaya PJOK, setelah PJOK prakarya, setelah prakarya bahasa daerah. Nah, untuk mapel di raport, nama bahasa daerahnya disesuaikan. Kalau di Dapodik itu muatan lokal bahasa daerah, ya, disesuaikan. Selanjutnya di kelompok C, ya, matematika itu nomor 11, tetapi tidak ada kata peminatan untuk tampilan di raport, matematika saja. Kemudian biologi, fisika, kimia, ya. Terakhir itu informatika. Oke, kalau sudah, simpan. Oke, lakukan hal yang sama untuk kelompok yang lain, ya. Ya, misalnya kalau sekolah penggerak itu nanti kurikulumnya otomatis akan tampil, silakan disesuaikan urutan mata pelajarannya sesuai dengan yang berlaku di kurikulum tersebut. Oke, kalau sudah, ya, kita lanjutkan. Langkah berikutnya itu adalah KKM dan interval. Nah, di sini yang diinputkan itu adalah KKM satuan pendidikan. Jadi yang diinputkan pada semua mata pelajaran. Langkahnya, ya, disediakan fasilitas di sini import, ya, ke KKM. Kemudian silakan di-download dulu formatnya, ya, untuk mengimport data KKM. Download format, ya, saya simpan di desktop aja. Oke, nah, format importnya Bapak Ibu tinggal isi, sesuaikan dengan KKM yang berlaku di sekolah Bapak Ibu. Nah, di bagian ini KKM silakan diisi, ini mata pelajaran sudah disediakan, tinggal diisi KKM-nya. Nah, KKM sekali lagi yang diinput di sini adalah KKM satuan pendidikan, jadi sama untuk semua mata pelajaran, semua jenjang. Ya. Kecuali memang kalau berlakunya adalah KKM mata pelajaran, tetapi untuk jenjang SMA di sini berlaku di sini adalah KKM satuan pendidikan yang digunakan nanti sebagai kriteria kenaikan kelas. Nah, untuk mapel-mapel yang tidak ada KKM-nya seperti BK ini tidak usah diisi, dikosongkan. Kemudian di JJM ini silakan diisi dengan jam mata pelajaran tersebut di sekolah Bapak Ibu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Oke, saya isi dummy aja dulu, ya. Ini sesuaikan nanti, kalau agama itu 3 jam, kalau PPKN 2 jam, dan seterusnya, nanti silakan disesuaikan. Oke, kalau sudah diisi, nanti silakan disimpan. Setelah disimpan, cara importnya sekali lagi di data KKM dan interval, import, kemudian ambil filenya, ya, dimana Bapak Ibu tadi meletakkan file KKM tersebut yang sudah diisi. Ini import. Oke, data KKM sukses, ya, kita lihat. Nah, ini KKM-nya sudah dibuatkan sekaligus interval, ya. Jika ada kesalahan mau diedit, silakan diedit, bisa satu persatu, ya. Misalnya ini 2 jam, atau KKM-nya salah misalnya, simpan perubahan. Atau kalau misalnya tidak, ya,
tidak berlaku, misalnya sudah mata pelajaran bisa dihapus. Oke, ini adalah input data KKM. Nah, langkah berikutnya setelah input data KKM dan interval itu adalah upload logo dan tanda tangan. Ya, klik data tanda tangan. Nah, di bagian ini Bapak Ibu nanti silakan di-upload logo Pemda, logo sekolah, tanda tangan kepala sekolah, dan tanda tangan wali kelas untuk nanti ditampilkan di raport jika Bapak Ibu menginginkan raportnya ditandatangani secara digital. Oke, kita coba ya. Nah, ubah logo Pemda, silahkan diklik. Nah, kemudian siapkan logonya, pastikan dimensinya 1:1, misalnya 200 piksel kali 200 piksel. Ikuti saja petunjuk yang ada, pilih ya. Nah, silakan diambil logo yang Bapak Ibu miliki, logo Pemda, sesuaikan ya, misalnya ini logo Pemda. Kemudian klik upload, maka tampil di sini. Nah, selanjutnya untuk logo sekolah, klik ubah logo sekolah. Nah, silakan disiapkan logonya ya, tipe filenya PNG ya. Diikuti aja petunjuk yang ada ya, upload ya. Ini logo sekolah sudah. Berikutnya itu adalah ubah tanda tangan ya. Jadi siapkan tanda tangan dan stempel untuk kepala sekolah ya. Nah, dimensinya itu adalah 63:35, misalnya 325 piksel kali 175 piksel ya. Tipe filenya PNG. Bila perlu nanti latar belakangnya dibuat transparan ya. Pilih ya, misalkan ini, open, upload ya. Nanti di sini ditampilkan. Selanjutnya untuk wali kelas, nanti silakan sama ya, ubah tanda tangan ya. Misalnya untuk wali kelas ini, ubah, pilih filenya, silakan dipilih tanda tangannya ya, misalnya ini, upload ya, maka di sini tampil. Demikian juga untuk yang lainnya. Nah, jadi ini adalah untuk tanda tangan kepala sekolah, stempel sekolah, dan tanda tangan wali kelas. Nah, silakan diselesaikan. Berikutnya itu adalah input tanggal raport. Nah, untuk input tanggal raport ya, di sini Bapak Ibu nanti silakan diisikan, ditambahkan tanda tangan raport untuk tempat tanda tangan dan tanggal yang ada di raport ya. Pilih tanggal berapa raport dibagikan ya. Kemudian ini semester keberapa ya. Kalau kelas 10 semester 1 itu adalah 1, kelas 11 semester 1 itu adalah 3, kelas 12 semester 1 itu adalah 5. Sedangkan kalau semester 2, kelas 10-nya 2, kelas 11-nya 4, kelas 12-nya 6. Kemudian tempat TTD ini adalah tempat tanda tangan ya. Nah, kalau secara default biasanya menggunakan kabupaten ya. Nah, silakan disesuaikan. Nah, jadi itu ya. Nah, itu bagian pembuatan data referensi lokal. Baik, demikian video ini saya buat ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.